Haleluya. Shalom saudara. Haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali kepada Tuhan. Apa kabar saudara yang ada di rumah hari ini? Saya percaya saudara, sekalipun kita masing-masing beribadah di rumah, tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti biasa di gereja, tapi pemeliharaan Tuhan tetap sempurna buat kita. Amin saudara. Saya percaya di dalam segala keadaan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Itu sebabnya mari saudara, saya mau mengajak kita pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya Tuhan turut bekerja di antara kita. Haleluya, mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat hari ini, hari yang baru Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama kembali Tuhan. Sekalipun Tuhan kami beribadah Tuhan masing-masing di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan menyatukan kami dengan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan situasi yang kami boleh hadapi hari-hari ini Tuhan tidak dapat menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Kami tetap mau mencari Tuhan. Kami tetap mau memfokuskan diri kami kepada Tuhan. Kami mau tetap cinta Tuhan. Sekalipun keadaan Tuhan tidak baik, sekalipun keadaan Tuhan tidaklah sama seperti yang lalu Tuhan, tapi kami mau tetap Tuhan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Kalau kami masih sehat, kami masih dijagai oleh Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Biar waktu-waktu yang ada ini Tuhan, kami boleh pakai, kami boleh isi Tuhan, kami boleh penuhi Tuhan. Semua Tuhan, apa yang menjadi panggilan-Mu di dalam hidup kami, kami mau jalani hari-hari kami dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, tidak dapat Tuhan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tidak dapat kami menjalani hari-hari kami Tuhan tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, kita mau jadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup kita. Yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh satu-satunya yang ku andalkan. Oh Kau satu-satunya yang kami percaya Tuhan.
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dia satu-satunya yang kita andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Oh, Engkau yang kami percaya Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Kami menaruh pengharapan kami padamu Tuhan. Kami menaruh segala kepercayaan kami padamu. Haleluya. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama se. Haleluya. Himana Rama syiara la 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 matako. Ya Rama syiara la la ma ya Rama ya syiara la ma la matako. Haleluya. Shinara la mama Rama Rama tako. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Kau Allah yang sama. Gloria la masyiara la matako. Kami menyembah
Haleluya. Dalam segala keadaan kami Tuhan, kami mau berkata Tuhan, Kau Allah yang setia, Engkau baik. Gloria ramaya 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 se, himana ramaya 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 se, oh ramaya 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 sanggara lala glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Waktumu selalu yang terbaik, rancanganmu yang terbaik buat kami. Horamaya rama sangkaya rabatako, himana lama syiara laba laba labatako, hinara lama syiara lala lala mataku raba laba labatako, hinara lama syiara lala matakaya raba ya rabatako raba rabatako. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dalam segala keadaan kami tetap bersyukur Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau selalu layak. Terima yang terbaik dari kami mau sembah Kau Tuhan. Pura masyara lalala mataku. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Dia layak. Oh haleluya, terima puji. Engkau layak Tuhan. Engkau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama katakan, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sekali lagi katakan, haleluya, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau memang layak menerima segala hormat, segala pujian, segala sorak-sorai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tetap Allah kami yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau berlebih lagi Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari semua kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekalipun keadaan di sekeliling kita tidak menentu, sekalipun situasi di sekeliling kita mengkhawatirkan, tapi pujian ini mengatakan Dia tetap gunung batu kita, Dia tetap Allah perlindungan kita. Amin. Mari kita bersorak-sorai, kita memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Dia gunung batu kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Saya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Dia gunung batu perlindungan kita, amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Katakan, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Tempat berlindung yang teguh. Sama-sama katakan, tempat berlindung yang teguh. Dia tempat perlindungan kita. Haleluya. 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 Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau sorak-sorak bagi Allah kita. Amin. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sama-sama katakan haleluya. Mari naikkanlah dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami
tidak ada Allah yang dahsyat, yang sehebat Allah kita. Amin. Haleluya. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Katakan, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hiraukan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama katakan, Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Katakan, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa dan dahaga dan hiraukan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Sekali lagi katakan, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hiraukan dengan sukacita. Bersorak-sorai, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi katakan, tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya, haleluya. There is none like you. Oh, Allah kita dahsyat, men. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita sebentar. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita semua. Mungkin saudara bertanya-tanya, kapan Tuhan badai ini segera berlalu? Kami rindu Tuhan bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Kita bertanya-tanya, mungkin sebagian kita bilang, kok Tuhan tidak segera campur tangan? Kok Tuhan tidak segera menolong? Tapi percayakah saudara, bahwa Allah tahu yang terbaik untuk kita semua. Firman Tuhan mengatakan bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik buat kita. Kita
kita tidak pernah tahu apa maksud Tuhan lewat keadaan ini. Tapi kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya bahwa Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan, kami percaya waktu mulai yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan semua untuk kebaikan kami. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah buat kami. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan,
tahu Tuhan ujian waktu adalah ujian yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Biar kami semua Tuhan boleh melewati ujian waktu yang Engkau boleh izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, setiap cobaan yang Engkau izinkan terjadi itu tidak akan melebihi kekuatan manusia, tidak akan melebihi kekuatan kami Tuhan. Setiap cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan terjadi, kami tahu itu untuk membuat kami keluar sebagai pemenang, untuk membuat kami akan keluar sebagai emas yang dimurnikan setiap kali semakin murni dan menjadi sungguh murni. Dan biar Kau dapati dalam diri setiap kami Bapa. Kami boleh mengalami setiap permasalahan, kami boleh melewati setiap pergumulan. Tapi pada akhirnya kami tahu Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh sabar, ajar kami untuk boleh setia di dalam melewati setiap Tuhan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, baik dalam keadaan yang tidak enak maupun dalam keadaan yang enak sekalipun Tuhan. Biar kami boleh kedapatan lulus uji Tuhan, kedapatan seperti emas yang dimurnikan sampai sungguh murni. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, kami yang menyampaikan juga kami yang mendengarkan. Biar setiap kami Tuhan boleh dikuatkan, dibangun, bahkan kami boleh mendapat jalan keluar. Dan kami juga boleh Tuhan dipulihkan dari setiap firman yang Kau sampaikan pada setiap kami. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Dan kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang Tuhan, yang akan menyatakan Tuhan Kristus, Yesus Kristus yang hidup atas hidup kami, yang telah menang atas segalanya dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Urapi firman-Mu, kami siap mendengarkan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Menjadikan hati kami seperti tanah yang subur, supaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak ada yang sia-sia, akan tumbuh, berbuah, sampai menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku, renungan hari ini berjudul Mewartakan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita tahu kita sedang ada di akhir zaman dan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Matius 24 ayat 14 bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Berarti sebelum Yesus datang untuk kali kedua, pemberitaan Injil secara masif akan terjadi di seluruh dunia. Ingatkah saudara ketika Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan amanat agung kepada kita. Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus memuridkan semua bangsa, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang memiliki karakter sama seperti Dia. Nah, bagaimana supaya kita bisa melaksanakan tugas yang sangat berat ini? Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Karena itulah sebelum Yesus naik ke sorga, Dia telah memberikan perintah agar murid-muridnya tidak meninggalkan kota Yerusalem. Tetapi sebaliknya mereka berdoa agar Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup mereka. Dan 10 hari setelah mereka berdoa, dari awal kenaikan Yesus sampai hari ke-10, mereka tiba-tiba dipenuhkan dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pengalaman Pentakosta itu juga harus kita alami pada masa kini. Saudara sekalian, 12 April 2020 yang lalu, kita baru saja merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tetapi Yesus tidak langsung naik ke sorga. Dia menampakkan diri selama 40 hari untuk menunjukkan Dia hidup, Dia bangkit. Dan pada bulan Mei ini, kita akan merayakannya pada tanggal 21. Dan 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan, yaitu tanggal 31 Mei 2020,
kita akan memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Jadi apa yang kita harus lakukan pada masa pandemi COVID ini? Memperingati Paskah, kenaikan Yesus, bahkan Pentakosta. Mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bahkan kalau perlu disertai dengan puasa. Supaya lawatan Roh Kudus terjadi lebih dahsyat bagi kita sekalian. Kita perlu berdoa, bertobat dari segala dosa kita. Dan kita juga perlu berdoa agar perlindungan Tuhan atas keluarga kita, atas bangsa dan negara kita, sehingga wabah COVID-19 ini segera dilalukan dari bangsa ini dan juga dari seluruh bumi. Lebih daripada itu, kita juga perlu berdoa agar Roh Kudus sungguh-sungguh dicurahkan kepada setiap orang yang percaya, orang-orang tua, orang-orang muda, bahkan anak-anak kecil akan dilawat oleh Roh Kudus. Sehingga terjadi revival, kebangunan rohani yang luar biasa. Dan kita tidak hanya menonton, kita menjadi pasukan yang akan menuai jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Karena itu siapkan diri kita, karena masa penuaian akan segera terjadi. Dan kita harus rajin memberitakan Injil, tantang orang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab ketika mereka percaya kepada Yesus, dosa akan diampuni, mereka akan diselamatkan. Dan ajar mereka untuk mentaati setiap perintah Yesus. Karena Dia adalah Tuhan, penguasa tertinggi dalam kehidupan. Mereka perlu dibaptis, kemudian mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya, tugas ini kita bisa lakukan menjelang kedatangan Yesus untuk kali kedua hanya dengan kuasa Roh Kudus. Saya mau berdoa agar Roh Kudus memenuhkan hidup kita. Bapa Surgawi, hamba berdoa supaya kami semua dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi alat-Mu untuk menunaikan amanat agung Yesus sampai penuaian yang besar itu terjadi. Kami juga berdoa kiranya wabah ini segera berlalu dari negeri kami, sehingga kami bisa mendapatkan belas kasihan Tuhan dan juga memberitakan Injil kepada lebih banyak orang. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Ini sudah hampir 2 bulan saudara kita beribadah secara online, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Dan saya harap saudara jangan sampai keadaan ini membuat kita menjadi kendor ya. Menjadi kita tidak lagi bisa semangat, membuat kita tidak lagi mencintai Tuhan sungguh-sungguh, membuat kita nggak bersemangat beribadah, tidak semangat berdoa, tidak semangat untuk melayani ya. Terlebih jangan sampai membuat kita kendor dan tidak membuat kita sampai rindu kembali untuk berkumpul bersama-sama saudara. Saya percaya dengan keadaan ini harusnya kita tidak berkumpul begitu lama, membuat kita semakin rindu saudara untuk menanti-nantikan kapan lagi kita bisa berkumpul bersama-sama. Demikian juga saya saudara, saya begitu merindukan kapan bisa kembali kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga. Saudara, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ruben Adi sebagai Ketua Umum GBI atau Ketua BPH GBI, saudara, di Kisah Rasul 1 ayat ke-8 firman Tuhan berkata, tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai bahkan ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri saudara. Kalau saudara baca, saudara punya Alkitab yang khusus ya, di mana kalau tulisan dari perkataan Tuhan Yesus sendiri itu tulisannya di Alkitab itu ditulis warna merah ya. Jadi ada Alkitab tertentu yang tulisannya berwarna merah ya, hurufnya dibikin berwarna merah, itu artinya Tuhan Yesus sendiri berkata, yaitu perkataan Tuhan Yesus sendiri yang langsung keluar dari mulutnya saudara. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada para murid sebelum dia meninggalkan para murid, sebelum dia terangkat ke surga, bahwa
engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan dengan adanya kuasa itu engkau akan menjadi saksiku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuasa di sini Saudara, dari bahasa Greka, dari bahasa Yunaninya, itu berasal dari kata dunamis. Ya. Dunamis itu oleh Thayer, dia memberikan beberapa definisi Saudara. Ya, jadi Thayer definition, dia memberikan beberapa definisi. Ya. Definisi yang umum itu adalah strength, power, atau ability, yaitu kuasa, kemampuan, ya, atau kekuatan. Tapi dari penggolongan kata ini dia coba menjelaskan lagi secara lebih detail. Ya, dunamis ini terdiri dari beberapa poin, Saudara. Ya, jadi poin pertama itu adalah inherent power. Jadi kuasa yang memang ada di dalam diri seseorang, yang memang ada karena berasal dari nature-nya, dari alamiahnya. Ya. Dan saudara ingat bahwa Tuhan bilang, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya apa? Artinya pada saat Roh Kudus masuk ke dalam setiap orang percaya menerima Roh Kudus, maka kuasa yang alami dari Roh Kudus itu akan ada di dalam diri setiap orang percaya, saudara. Amin. Dan ini berbicara tentang apa? Kuasa yang di dalam diri Tuhan itu juga ada di dalam diri Roh Kudus. Dan kalau itu ada di dalam diri Roh Kudus dan Roh Kudus masuk di dalam diri kita, tinggal menetap dalam diri kita, berarti kuasa Tuhan pun ada di dalam diri setiap orang percaya. Saudara yang percaya katakan amin. Dan itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah power for performing miracles. Artinya apa? Artinya kita punya kuasa untuk melakukan mujizat. Melakukan perkara-perkara mujizat. Dan kita bisa lihat, saudara, sepanjang hidup Tuhan Yesus, waktu dia datang ke dunia, datang ke bumi ini, dia melakukan banyak mujizat, saudara. Ya, melakukan mujizat-mujizat yang di luar akal manusia, melakukan mujizat-mujizat yang di luar kemampuan manusia. Jadi, saudara, kalau kuasa itu ada di dalam setiap orang percaya, maka seharusnya kalau berdasarkan definisi ini, kuasa untuk melakukan mujizat, maka ini harusnya juga kuasa ini ada di dalam diri setiap orang percaya, yang dimana Roh Kudus ada di dalamnya. Kalau saudara percaya, saudara mau ngalamin, saudara bahkan sudah ngalamin dan akan terus mengalamin, saudara katakan amin. Dan yang ketiga, saudara, arti dari dunamis, ya, artinya adalah moral power atau dan excellence of soul. Jadi ternyata, saudara, dunamis ini membuat seseorang punya moralitas yang tinggi, saudara. Orang bisa hidup di dalam moralitas yang benar. Dia bisa benar-benar membedakan mana yang salah, mana yang benar dengan tepat, saudara. Tidak abu-abu, saudara. Pokoknya kalau A, ya A, kalau B, ya B. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat, saudara. Jadi orang yang punya moral power atau excellence of soul, jiwanya excellent, ya, orang yang gak mudah untuk diombang-ambingkan, ya, oleh berbagai macam pengajaran palsu, ya. Dan ini berbicara tentang apa sih? Ya, berbicara tentang kita yang kuat secara moral, nggak mudah untuk digoda, ya, nggak mudah untuk jatuh di dalam dosa moral, dosa seksual, dosa yang berhubungan dengan dosa moral, saudara, yang membuat orang jatuh, saudara. Dan ini karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dan ini berbicara tentang apa? Apalagi di sini dibilang excellence of soul. Jiwa yang excellent. Jiwa yang excellent berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang orang yang punya jiwa yang kuat, yang sehat. Karakter yang kuat, karakter yang bagus, saudara. Karena terbangun dari jiwa di dalam dirinya yang pulih, yang kuat, saudara. Nah, jiwa yang pulih berbicara, ya, kalau saudara sudah pernah ikut Healing Movement Camp, sudah pernah ikut HLPC, sudah pernah ikut Happy Life Program, ya, sudah pernah ikut seminar pemulihan jiwa, saudara, maka saudara mengerti ini, saudara, bahwa kita akan punya cara berpikir, ya, dengan cara berpikir Tuhan, saudara.
Kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat diri kita. Kita melihat Tuhan dan mengenal Tuhan sebagaimana seharusnya demikian Tuhan adanya. Jadi bukan berdasarkan apa pandangan kita, tapi berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Jadi jiwa kita dipulihkan, pikiran kita dibenarkan, semua pandangan-pandangan kita dipulihkan untuk mengikuti apa kata Alkitab, saudara. Dan kita ikutin itu dan kita mempercayai itu. Ya, dan jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, jiwa yang excellent, itu jiwa juga yang tidak mudah untuk mengasihani diri sendiri, saudara. Jiwa yang kuat, jiwa karakter yang kuat, dia bisa dalam segala keadaan bisa tetap mengucap syukur. Jiwa yang kuat tidak mudah juga untuk terpengaruh oleh alam lingkungan sekitar. Alam lingkungan sekitar begitu gonjang-ganjing, begitu penuh dengan ketidakpastian, tapi di dalamnya, di dalam dirinya, di dalam jiwanya ada ketenangan luar biasa, saudara. Sebagaimana Rasul Paulus pernah berkata, aku berdoa kepadamu supaya engkau diberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu artinya apa? Ada damai sejahtera di dalam hatinya, dalam dirinya, terlepas dari segala apa yang ada di dalam pikirannya. Pikirannya sedang gundah, sedang kacau, sedang banyak masalah. Tapi di dalam hatinya, di dalam jiwanya ada ketenangan. Ya, tidak terpengaruh oleh alam lingkungan di luaran. Dan jiwa yang excellent, jiwa yang kuat di sini artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya, saudara, jiwa yang tidak mudah untuk menyerah. Jiwa yang pantang menyerah, jiwa yang terus mau bangkit lagi, saudara. Jiwa yang terus mau beri yang terbaik. Sekalipun dia sedang lelah, dia sedang capek, itu tidak membuat dia menjadi lemah. Itu tetap membuat dia terus ada kekuatan dalam diri dia untuk terus memberi, terus maju, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus, saudara, pada saat dia sudah lelah, dia sudah capek, saudara. Tapi begitu dia melihat begitu banyak jiwa, begitu banyak orang-orang seperti domba yang tidak punya gembala, maka timbul belas kasihan di dalam hatinya. Itu menggerakkan dia, terbeban oleh belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan. Dan dia mulai, saudara, terus melayani. Padahal dia sendiri perlu istirahat, dia sendiri capek. Dia perlu istirahat, dia perlu makan, dia perlu tidur, saudara. Tapi dia terus tetap melayani, saudara. Dan bahkan setelah dia melayani, dia pergi ke tempat yang sepi. Untuk apa? Untuk dia berdoa. Untuk dia mencari Bapaknya. Karena dia tahu sumber kuasa yang tidak terbatas itu berasal dari Bapaknya. Dan dia perlu begitu bergantung dengan Bapaknya. Dan bagaimana Roh Kudus itu adalah sumber kuasa dalam hidup kita. Kita harus mencari Roh Kudus. Kita harus berdiam diri dalam saat-saat teduh pribadi kita untuk berdoa, bersekutu bersama dengan Roh Kudus, minta kekuatan dari Dia supaya kita dipenuhi kembali, saudara. Sebagaimana semua alat-alat listrik, dia akan dapat kuasa, dapat power, dapat energi pada saat listrik memasukinya, pada saat listrik mengaliri alat elektronik tersebut, saudara. Sebagaimana handphone kita, saudara, handphone kita memakai baterai. Kalau baterainya habis, baterainya harus diisi kembali, harus di-recharge, saudara. Demikian juga saudara dan saya. Kita perlu terus diisi, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Kita perlu mencari waktu-waktu saat teduh secara khusus pribadi untuk berdoa pribadi dengan Tuhan, saudara. Jadi kalau memang kesempatan yang baik ini, di mana kita harus di rumah masing-masing, ya kita lebih banyak di rumah saja, ya kita pakai kesempatan itu untuk banyak bersekutu dengan Tuhan, saudara. Pakai kesempatan itu untuk banyak merenungkan firman Tuhan. Pakai kesempatan itu untuk banyak dengar khotbah-khotbah, saudara. Ya, saudara bisa nonton khotbah secara online sekarang. Jadi begitu banyak sumber yang ada di dalam internet yang kita bisa gali, kita bisa pelajari, saudara. Ya, terlebih kita bergantung kepada Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, memberikan kita ilham untuk boleh mengerti dan memahami semua pengajaran-pengajaran Tuhan. Dan yang berikutnya, saudara, menurut higher definition, ya, yang keempat, the power and influence which belong to riches and wealth. Saudara, ini luar biasa. Ya, ini dikatakan ada kuasa dan pengaruh yang dimiliki oleh kekayaan dan kemakmuran, saudara. Ini artinya apa? Artinya orang yang, saudara kalau perhatikan, ya, Kitab Amsal pun berkata,
orang miskin tidak diperhatikan kata-katanya, tapi orang kaya diperhatikan. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya pada saat saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, pada saat saudara penuh dengan kuasa daripada Roh Kudus, pada saat dunamis itu ada di dalam diri saudara, maka saudara akan punya kuasa, saudara akan punya pengaruh yang sama seperti orang yang kaya. Dimana kalau orang kaya dia ngomong diperhatiin orang, dianggap orang gitu ya. Orang-orang miskin ngomong nggak dianggap gitu ya. Tapi kalau orang kaya, orang berpengaruh ngomong dipandang sama orang, jadi perkataan dia diperhatikan saudara. Nah saudara, arti dari dunamis ini pada saat saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, saudara akan punya kuasa dan pengaruh sebagaimana orang kaya punya pengaruh. Saudara. Yang mempengaruhi dengan perkataannya, dengan pengaruhnya saudara. Kita bisa mempengaruhi orang sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Karena kenapa? Karena saudara punya kuasa. Ada dunamis dalam diri kita. Wah ini luar biasa saudara. Yang kelima saudara, arti dari dunamis yaitu power and resources arising from numbers. Jadi ada kuasa, ada power dan sumber daya yang datang dari bilangan yang banyak saudara. Jadi kalau saudara punya kekuasaan, punya banyak sumber daya, punya banyak kekayaan, maka saudara pasti punya modal saudara. Kita punya modal yang banyak, berarti kita bisa punya kemampuan yang banyak saudara. Nah arti dari dunamis ini salah satunya adalah kuasa atau sumber daya yang berasal dari jumlah bilangan yang banyak. Wah luar biasa saudara, ini artinya apa sih? Artinya kita punya kuasa yang bisa tidak terbatas saudara. Yang begitu banyak melimpah-limpah dalam hidup kita. Yang bisa mempengaruhi orang, yang bisa memberkati orang. Saudara. Ya, dalam keadaan kita lagi lemah, dalam keadaan kita lagi sakit, dalam keadaan kita lagi jatuh terpuruk. Itu tidak membuat kita jadi lemah. Itu tidak membuat kita jadi terus tergeletak, tidak bisa bangun. Saudara. Tapi justru kita bangun, kita bangkit terus. Dan kita nyatakan bahwa Tuhan, Engkau ada dalam saya, kuasamu ada dalam saya. Untuk memampukan saya melakukan banyak hal. Saya tidak lagi lemah terus, tapi saya akan bangkit karena kenapa? Karena saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam saya yang menggerakkan saya, yang mendorong saya, yang membangun saya. Dan yang memberikan power di dalam diri saya, memberi kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Dan saya bisa selesaikan itu. Tuhan Yesus berkata ya, di Yohanes pasal yang keempat, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Buat Tuhan, makanan dia adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya saudara. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya kalau dia tidak punya kuasa, saudara. Kalau dia tidak punya power. Karena itu dia bilang supaya saya bisa punya power, supaya saya punya kuasa, supaya saya terus punya gairah, maka saya harus melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan kehendak Bapa. Dan itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan terlalu terfokus ya dengan lingkungan keadaan kita. Jangan terlalu terfokus dengan apapun yang menjadi fokus perhatian kita selain Tuhan, Saudara. Terlalu terfokus dengan pekerjaan kita. Ya memang betul Saudara, kita 24 jam satu hari, setiap orang punya 24 jam satu hari, kita pasti fokus kepada pekerjaan kita. Sebagian besar waktu kita untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Betul? Apapun profesi saudara, kita pasti melakukan pekerjaan kita itu. Lebih banyak waktu untuk profesi kita itu. Kalau pelajar ya lebih banyak waktunya belajar. Kalau pedagang lebih banyak waktunya berdagang. Kalau dia pekerja lebih banyak waktunya dia untuk bekerja. Apakah dia pekerja tukang, lebih banyak waktunya jadi tukang kayu atau tukang batu ya, atau dia jadi pegawai negeri ya, maka lebih banyak waktunya pasti untuk dia sebagian besar untuk bekerja sebagai pegawai negeri dan melayani sebagai pegawai negeri, atau dia sebagai pengusaha, maka lebih banyak waktunya juga terfokus untuk usahanya, saudara. Bukan berarti karena kita punya profesi kita begitu banyak melakukan waktu, memberikan waktu kita, perhatian kita, pekerjaan kita untuk profesi kita itu, tapi bukan berarti saudara kita tidak melibatkan Tuhan di sana.
Justru karena Tuhan begitu sayang sama kita, dia mau supaya kita melibatkan dia di dalam setiap apapun yang menjadi pusat perhatian kita. Supaya apa? Supaya tetap Tuhanlah yang menjadi pusat perhatian kita, saudara. Bukan pekerjaan kita, bukan profesi kita. Jadi kita libatkan Tuhan supaya kita bisa lihat ada kuasa Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang akan membuat kita terheran-heran. Wah, ini Tuhan luar biasa ini. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih besar dari ini. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin bisa mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar daripada sekarang saya kerjakan. Pada saat saudara melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan saudara, di dalam pekerjaan kita, di dalam profesi kita, di dalam apapun yang menjadi pusat konsentrasi kita, maka kita akan melihat bahwa Tuhan selalu membuat kita terkagum-kagum, saudara. Karena dia mau supaya kita fokus kepada dia, bukan fokus kepada yang lain. Bukan fokus kepada pekerjaan kita, yang mana sebagian besar waktu kita habiskan untuk itu. Karena itu kita harus libatkan dia di dalam segala pekerjaan kita, di dalam segala konsentrasi kita. Karena Tuhan peduli, saudara. Jadi bukan nggak peduli dengan pekerjaan kita, dia peduli dengan hal-hal yang terkecil dalam hidup kita. Apapun yang sepele pun dia peduli, saudara. Alkitab mencatat jumlah rambut kita dihitung oleh Tuhan. Saudara pernah menghitung jumlah rambut saudara? Nggak mungkin, saudara. Kecuali orang yang nggak ada kerjaan ya, dia pasti menghitung rambutnya, nggak ada kerjaan. Ya. Tapi saudara, Alkitab mencatat Tuhan tahu jumlah rambut kita. Kita keramas, kita sedang mandi, rambut kita rontok jatuh, kita nggak pernah, aduh sayang sekali rambut saya rontok. Lalu kita cari di lantai, kita hitung-hitung jumlah rambut kita yang rontok. Kita biarkan, saudara, terbuang rambut itu. Kita sisiran aja, rambut itu lepas, copot, rontok. Kita nggak pernah hitung lagi satu-satu. Aduh, rambut saya banyak nih yang copot karena saya sisiran. Karena kenapa? Karena kita anggap itu terlalu remeh. Tapi bagi Tuhan, saudara, itu bukan hal yang remeh. Kenapa? Karena Tuhan begitu peduli dengan kita, Tuhan mengasihi kita. Hal yang paling kita anggap remeh pun, itu dia perhatikan, saudara. Karena itu, saudara, kita harus libatkan dia dalam segala pekerjaan kita, dalam segala profesi kita, dalam segala hal apapun yang menjadi pusat konsentrasi kita. Supaya kita bisa melihat pada saat Tuhan turun, dia menunjukkan kuasanya, dia menunjukkan powernya pada saat kita melibatkan dia, maka kita akan lihat, oh ini ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui saya. Dan saya bersyukur saya melibatkan Tuhan. Dan saya mau Tuhan, kau pakai saya untuk dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, dalam melakukan apapun yang Tuhan mau. Termasuk dalam pekerjaan kita sehari-hari, saudara. Amin. Dan yang ke-6, saudara, arti dari dunamis, yaitu power consisting in or resting upon armies, forces, hosts. Artinya apa, saudara? Ada kuasa yang didapat, yang ada di dalam angkatan bersenjata atau di dalam diri pasukan, tentara, gitu ya. Jadi kuasa yang ada di dalam pasukan tentara atau prajurit atau angkatan bersenjata itu beda dengan orang-orang awam, saudara. Kenapa? Karena angkatan bersenjata, para tentara itu mereka dilatih dengan training khusus, dengan training yang spesial, yang sangat berat, saudara. Yang orang awam nggak lakukan itu, sehingga mereka punya kuasa yang berbeda, mereka punya power yang berbeda, saudara. Mereka punya kekuatan yang beda dengan orang awam. Mereka punya keterampilan, mereka punya skill yang berbeda dengan orang awam pada umumnya. Dan Alkitab mencatat, engkau kalau menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan bisa menjadi saksi Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat dari Thayer definition yang ke-6 ini, kita akan punya kuasa seperti yang ada di dalam diri tentara, saudara. Bagaimana sih sikap seorang tentara? Bagaimana sih seorang tentara itu? Dia kuat secara fisik, amin. Ya. Tapi dia juga kuat secara mental. Mentalnya nggak mudah menyerah. Mentalnya siap mati, saudara. Tentara kalau udah terjun ke medan perang, mereka rela siap mati. Apapun taruhannya, sekalipun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Mereka siap, saudara. Sekalipun dia punya keluarga di rumah, dia punya istri, dia punya anak. Tapi begitu dia terjun ke medan perang, mereka sudah siap. Nah, demikian juga saudara dan saya. Kalau engkau dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kita hanya memikirkan apa yang berkenan kepada komandan kita.
Kita tidak lagi memikirkan tentang diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita boleh memusingkan diri kita sendiri, saudara. Tapi kita hanya memikirkan bagaimana supaya kita bisa berkenan kepada komandan kita. Sebagaimana seperti seorang tentara. Karena dalam diri tentara, itulah yang mengkuasa, kekuatan itulah yang membuat dia bisa terus bertahan di medan perang, saudara. Tidak mudah menyerah. Sudah dibentuk, diproses lewat latihan-latihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu saudara latihan diri kita. Ya walaupun kita ibadah secara online, kita ibadah di rumah masing-masing, mungkin kita santai di rumah. Enggak seperti kalau kita datang beribadah ke gereja, kita harus duduk dengan tertib, mendengarkan dengan seksama. Kalau di rumah kita mungkin santai-santai, bisa duduk di sofa, mungkin bisa sambil baring-baring, di kamar kita bisa tidur-tiduran saudara. Ya, atau mungkin sambil mengerjakan sesuatu, ya yang ibu-ibu mungkin sambil dengar ikut ibadah online sambil memasak mungkin, atau ada mungkin yang sambil makan. Saudara, kita pastikan saudara supaya kita pada saat mengikuti ibadah online pun tetap sama sikap hati kita seperti saat kita ibadah langsung secara korporat di dalam gereja, saudara. Kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan segala sesuatunya, pekerjaan kita selesaikan terlebih dahulu sebelum ibadah dimulai. Sehingga sebelum ibadah dimulai kita sudah siap saudara. Kita sudah siap secara hati, siap secara fisik, secara mental kita sudah siap. Nah ini latihan ibadah saudara. Jangan karena kita udah enggak ibadah secara rame-rame, ya kita ya santai-santai, kita terlambat ya. Kita juga udah jam 10 kita masih santai-santai, masih mandi, gampang lah. Nanti kan udah ada siaran tundanya ya, nanti ada rekamannya, saya bisa nonton berikutnya. Ya nggak apa-apa juga sih, saudara nonton nanti ikut ibadah setelah lewat jamnya nggak apa-apa. Tapi dengan kita disiplin mengikuti ibadah sebagaimana setiap minggu kita ibadah, saudara, jamnya tepat, saudara. Nah, kita sedang sebenarnya mempersiapkan diri kita untuk disiplin, seperti seorang tentara, saudara. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kita menyatakan, Tuhan saya ini bejanamu, saya siap untuk engkau penuhi dengan kuasa yang daripadamu. Dan saya siap mempersiapkan diri saya mau mempersiapkan diri saya. Seorang tentara sebelum dia terjun ke medan perang, sebelum dia disuruh pergi, diutus pergi ke medan perang, mereka dipersiapkan dulu, mereka ada latihan-latihan secara khusus, saudara. Ya. Ada praktek yang mereka harus lakukan, mereka harus praktek dulu, saudara. Ya praktek menembak, praktek terjun ke lapangan, ya mereka harus praktek dulu. Nah, demikian juga dengan kita, saudara. Ibadah itu besar sekali manfaatnya. Ya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ada kuasa di dalam ibadah, saudara. Dan sebentar hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus besar kuasanya. Tuhan bisa menyatakan kuasanya di dalam perjamuan kudus. Bisa terjadi kesembuhan, bisa terjadi pemulihan. Dan Tuhan hadir secara roh pada saat kita sedang melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Dan kita berkumpul bersama-sama, betapa Tuhan begitu rindu untuk bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan kita. Melakukan perjamuan, di perjamuan yang nanti kita sama-sama akan masukin, yaitu perjamuan kawin anak domba. Di mana saudara dan saya kita adalah mempelai wanitanya Tuhan, dan Tuhan adalah mempelai prianya. Dia begitu rindu untuk menantikan kita kembali masuk dalam perjamuan bersama-sama. Karena itu persiapkan diri kita dengan baik, saudara. Kita akan perjamuan kudus secara khusus. Jadi jangan sampai kita ibadahnya santai-santai, kita ibadah enggak serius, saudara. Kita enggak ibadah lagi dengan sesungguh hati, saudara. Ada ibadah secara online, ibadah secara kita kumpul bersama-sama pun, ya, secara fisik harusnya tidak mengurangi hikmat kita, hormat kita kepada Tuhan. Amin. Harus tetap kita sediakan waktu secara khusus untuk kita ibadah, untuk kita mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita terus dipenuhi oleh kuasa daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tuhan katakan, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan, saudara, di keluarga kita, di lingkungan orang percaya sesama orang Kristen. Dan di lingkungan orang yang bukan orang percaya. Dan bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Pergi ke seluruh bangsa. Sampai ke ujung bumi. Tuhan akan pakai saudara dan saya. Tuhan akan pakai kita semua. Sekalipun kita sedang lemah.
Tapi kalau ada Roh Kudus yang kuat dalam diri kita, ada dunamis dalam diri kita, sekalipun kita lemah, sekalipun kita udah capek, tapi ada dunamis itu akan menggerakkan kita untuk terus bekerja, untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Bapak kami terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau boleh menguatkan, meneguhkan kami, membaharui kami, memulihkan kami Tuhan dengan firman-Mu. Biar kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu ini Tuhan. Dan kami akan menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melihat Tuhan apa yang hanya firman itu boleh menjadi daging. Apa yang hanya firman itu boleh menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Supaya firman logos yang menjadi rema itu sungguh-sungguh menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Urapi firman-Mu, urapi hati kami, urapi kami semua Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Kau sudah memberi kami firman-Mu. Dan juga Tuhan kami akan masuk satu meja dengan Engkau Tuhan dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapak buat pengorbanan-Mu. Dan kami juga Tuhan mengingat-ingat akan semua pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan setiap pengorbanan-Mu tidak ada yang sia-sia. Karena buktinya kami sudah menerima kasih-Mu, menerima pengorbanan-Mu. Dan kami mau Tuhan siapkan hati kami untuk bereskan hati kami terlebih dahulu. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepadamu, supaya kami boleh bereskan hati kami, supaya kami boleh menerima perjamuan ini dengan cara yang baik dan berkenan kepadamu. Mari saudara di rumah, dimanapun saudara berada, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih enggak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kita, dalam hati kita, kita bereskan saudara. Minta ampun sama Tuhan. Pulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Minggu-minggu ini ada hal-hal yang kita lakukan dan kita disadarkan itu enggak berkenan kepada Tuhan. Mari kita minta ampun sungguh-sungguh saudara. Bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat semuanya Tuhan sudah Kau beri pada kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sakit dan kelemahan, pada firman-Mu aku percaya, ku menerima
sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Saudara, kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. kami naikkan padamu. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau layak. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak. Terima pujian. Terima sembah kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala syukur naikkan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tidak ada lagi yang dapat kami lakukan selain kami mengucap syukur Tuhan.
Mau belajar membalas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, dengan mengikuti firman-Mu, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah terjadi Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami hanya hamba-Mu, biar kami Tuhan mengikuti apa yang Kau kehendaki terjadi dalam hidup kami. Berpuji nama-Mu, dimuliakan nama-Mu dari sekarang sampai selamanya. Dan kami ucap syukur buat semua berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Kita juga akan memberikan persembahan bagi saudara di rumah yang memberikan persembahan. Saudara bisa mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini, atau saudara bisa bawakan langsung ke gereja atau ke saudara Mary. Mari kita siapkan hati kita, sebentar kita mau berdoa syafaat dan kita juga akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Biar Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kami, itu sungguh boleh menguatkan kami. Khususnya Tuhan di situasi-situasi sekarang ini Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh tetap Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa kami tidaklah sendiri Tuhan. Kami punya Tuhan yang senantiasa ada bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya kami bisa melewati Tuhan badai ini Tuhan. Asalkan ada Tuhan, asalkan bersama Tuhan, kami percaya kami bisa melewatinya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, kami akan tampil menjadi pemenang-pemenang Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami serahkan Tuhan gembala senior kami Tuhan, Pak Niko beserta Tuhan dengan seluruh tim pengembalaan yang ada Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menjagai mereka Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Visi daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, semua pewahyuan-pewahyuan Tuhan sampaikan kepada mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh memberikan tuntunan Tuhan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jagai mereka, jagai pelayanannya, jagai Tuhan keluarga mereka semua Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Juga Tuhan untuk Pak Samuel beserta dengan tim pengembalaan yang ada di rayon 1B, kami minta penyertaan yang sempurna Tuhan juga turun atas mereka. Juga kepada gembala kami di Tanjung Duren, Pak Agus bersama dengan tim pengembalaan yang ada. Tuhan Kau berkati mereka, Tuhan jagai mereka Tuhan semua Tuhan. Oh Tuhan, keluarga mereka, pelayanan mereka, usaha mereka Tuhan Kau jagai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Juga Tuhan untuk gembala kami di sini Tuhan, Pak Himawan beserta dengan keluarga yang ada, beserta dengan seluruh gembala kur, beserta dengan seluruh pengerja dan jemaat yang ada. Kami minta campur tangan Tuhan atas kami semua Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, beri kami arahan, beri kami tuntunan, beri kami kesehatan Tuhan, beri kami Tuhan Yesus berkat-berkat jasmani dan rohani yang selalu baru setiap hari Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan tampil menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa doa kami Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, biar Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami dengan segera Tuhan. Bukan hanya bangsa kami Tuhan, tapi juga seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan segeralah berlalu Tuhan badai ini Tuhan. Pandemi corona ini Tuhan, kami berdoa segera berlalu di dalam nama Yesus. Kami hardik Tuhan, kami usir virus corona di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan pegang kendali atas bumi ini, atas dunia ini, karena Engkaulah penciptanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan setiap orang Tuhan, untuk sama-sama bisa Tuhan Yesus berjuang bersama-sama melalui situasi ini. Khususnya juga Tuhan untuk para tim medis Tuhan, untuk orang-orang Tuhan, peneliti-peneliti kesehatan Tuhan, kami minta Tuhan, Tuhan beri hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga Tuhan dengan segera vaksin Tuhan COVID-19 ini segera Tuhan bisa ditemukan Tuhan, sehingga Tuhan
bumi ini Tuhan Yesus boleh cepat-cepat pulih Tuhan dari virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga minta pertolongan Tuhan, biar sungguh Tuhan dijauhkanlah kami segera Tuhan dari resesi ekonomi Tuhan. Biar sungguh Tuhan segala keadaan ini boleh pulih, ekonomi boleh pulih Tuhan Yesus. Semua keadaan ini boleh pulih Tuhan, kami boleh kembali beraktivitas dengan normal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa juga doa kami buat kota kami tercinta Tuhan, kota Parit 3 Tuhan. Kami minta penjagaan penyertaan Tuhan yang sempurna atas kota kami Tuhan, atas seluruh pemerintahan setempat Tuhan, dan seluruh Tuhan penduduk Tuhan di kota ini Tuhan. Tuhan biar lewat kejadian ini Tuhan, sungguh Tuhan orang-orang boleh berbondong-bondong mencari Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang menjadi tempat sandaran kami Tuhan. Harta tidak bisa menyelamatkan kami, jabatan tidak bisa menyelamatkan kami, tapi hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan jalan keluar kami Tuhan. Itu sebabnya biar setiap orang di kota ini juga Tuhan boleh mencari Tuhan. Oh Tuhan, kami minta keselamatan turun atas kota kami Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa terjadi di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dipercaya Tuhan, Kau mengasihi kami semua Tuhan. Semua sidang jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang susah, mari Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan, Engkau pulihkan keadaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan juga kami akan menutup ibadah kami. Kami siap Tuhan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat kasih karunia anugerah melimpah daripada Bapa melalui putranya yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim bersama Roh Kudus menyertai kita semua sekarang selalu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah terima berkat dan percaya sama